kesibukan kita, rasa lelah, dan harapan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita naikkan satu pujian, "Bekerjalah ya Roh Kudus." Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Saya mengundang Om Tante semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagi dari awal. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Haleluya. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kau sungguh besar Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya.
lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah ini. Saat ini kami mau memulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan Yesus. Saat ini kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ke tangan-Mu, supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah melalui pujian, doa, firman Tuhan yang akan kami dengarkan, Tuhan saja nama Tuhan yang akan dimuliakan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami ya Tuhan Yesus. Hibur yang sedang bersedih, agar hanya ada sukacita di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan bekerja dalam ibadah ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Om Tante semua. Kita akan menyanyikan lagu Satukanlah Roh Kami ya Tuhan. Kita akan bersama-sama bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Aku mau di bagian bergandeng tangan kami semuanya. Aku mau Om Tante harus bergandengan tangan. Kayak nggak boleh ada yang terputus. Kalau misalnya nggak ada yang gandengan, maju ke depan ya. Aku mengundang Om Tante untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini dari awal. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan, bergandeng tangan.
Tuhan dibangkitkan, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Masih tetap semangat Om Tante. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk kembali Om Tante. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kau Allah yang
Lestarin akan pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Bapa. Karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu, karena kasih kuasa-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Tuhan Yesus, di pertengahan ibadah kami ini Bapa, kami telah memuji, memuliakan Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Urapi Tuhan hati kami satu persatu yang datang pada malam hari ini Bapa, menerima roh-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, urapi kami Yesus. Amin. Karena itu kerinduan kami Tuhan datang pada malam hari ini ya Bapa. Di doa yang hari ketiga ini Bapa, mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap Tuhan mengucap syukur kepadamu Bapa. Berikan kami kesehatan yang datang daripada Engkau ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengar firman. Urapi Tuhan Bapak Gembala kami yang mau menyampaikan firman Tuhan Bapak pada malam hari ini. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu adalah kekuatan hidup kami. Amin. Firman-Mu itu yang menguatkan kami Bapa. Amin. Tanpa firman-Mu Bapa, hidup kami adalah sia-sia Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami duduk diam mendengar firman-Mu itu yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami Bapa. Begitu juga Tuhan anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini Bapa. Kami berdoa buat mereka Bapa. Berkati Bapa setiap kuliah mereka, pekerjaan mereka Bapa. Biarlah nama Tuhan selalu mereka naikkan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan, urapi juga Bapak Gembala Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau telah sudah menyiapkan dia. Apa yang disampaikannya itu Bapa menjadi kekuatan hidup kami Bapa. Amin. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Om Tante. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Hari ketiga, ya. Saudara yang sudah sampai hari ketiga bertahan supaya sampai selesai. Yang baru mulai tetap semangat, bertahan terus sampai selesai. Kayaknya tahun ini banyak yang tuntas deh menurut saya. Menurut saya banyak yang full ya. Kelihatan dari wajah-wajah yang semangat ini. Malam ini saudara-saudara kita akan bersama membaca dari Zakaria pasal 4 ayat 6. Kitab Nabi Zakaria. Pasal 4 ayat 6. Zakaria itu perjanjian lama, dia 2 kitab terakhir. Baik, sama-sama kita membaca ayat ini ya dari alamatnya. Mulai Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, di tengah keadaan yang tidak baik bagi bangsa Israel, dalam keadaan terbuang, dalam keadaan diperbudak, seorang
utusan Tuhan yang bernama Zerubabel menyampaikan pesan firman Tuhan. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, ya, roh Tuhan, ya, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku, bukan dengan, kalau dalam terjemahan lama, bukan dengan kuat dan gagah, ya. Jadi saya menghafal di ejaan lama, lalu ganti ke ejaan baru. Sekarang ada ejaan yang lebih baru lagi, berarti harus banyak menghafal. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, hanya oleh rohku, kata Tuhan. Siapa yang bisa lagunya? Iya. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku, kata Tuhan. Oke. Nah, saudara-saudara, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita harus menyadari bahwa menjalani hidup dengan berbagai kesukarannya, dengan berbagai persoalannya, kita nggak bisa selesaikan dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Ada banyak orang yang sudah mencoba, sepertinya bisa, tapi kemudian setelah mengalami benturan sana sini, kembali lagi pada Tuhan. Ya, waktu kembali pada Tuhan, tolong ditambah sedikit. Waktu kembali kepada Tuhan, hidupnya sudah hancur, ya, hidupnya sudah berkeping-keping, hidupnya sudah babak belur, baru datang pada Tuhan. Kalau bisa, gitu ya. Kalau bisa, jangan sampai hancur, jangan sampai babak belur. Sebelum itu semua terjadi, bersandarlah pada roh Tuhan. Amin. Bersandarlah pada roh Tuhan. Ya. Apa sih yang bisa kita andalkan untuk menolong hidup kita sendiri? Ya. Gak bisa. Kita perlu Tuhan untuk menolong kita. Nah, untuk menolong kita itulah Tuhan naik ke sorga, dia berjanji memberikan penolong. Penolong yaitu Roh Kudus yang disebut sebagai Parakletos. Parakletos itu adalah seorang yang berdiri di samping. Seorang yang berdiri di samping dan bersedia siap selalu untuk menolong. Nah, saudaraku, dalam kehidupan berkeluarga, istri itu dibilang penolong. Kan Tuhan bilang aku akan memberikan seorang. Jadi kuat yang ditolong atau kuat yang menolong? Bapak-bapak dengar. Kuat yang ditolong atau kuat yang menolong? Kalau yang menolong nggak kuat, gimana bisa nolong? Gitu. Kalau ada orang jatuh, terus ada seorang yang menolong, pasti lebih kuat kan? Dia lebih sehat, lebih kuat, lebih mampu, baru bisa menolong. Jadi bapak-bapak jangan bangga ya. Karena kita bilang Adam itu dikasih penolong, gitu ya. Adam dikasih penolong. Terus saya lagi coret-coret nih saudaraku, tentang penolong ini saudaraku. Tentang Tuhan ciptakan manusia sebagai penolong dari apa saudaraku? Kesian deh. Perempuan itu kesian, dibilang apa? Tulang rusuk. Menurut saya jarang orang yang memperhatikan sorak-sorai Adam. Sorak-sorai Adam itu bilang gini saudaraku. Setelah dia lihat perempuan cantik di depan matanya, dia nggak bilang cantik lu, enggak dia bilang kayak gitu. Dia bilang inilah tulang dari tulangku, titik, tidak daging dari dagingku. Jadi seringkali dibilang tulang rusuk doang, kesian deh gitu ya. Kenapa si Adam bilang tulang dari
tulangku, daging dari dagingku. Karena dia dijadikan penolong. Siapa yang bisa menolong? Ya tulangku dan dagingku. Artinya saudaraku, waktu Allah menciptakan Hawa, itu Allah mengambil sebagian dari tubuh Adam. Bukan tulang rusuk doang. Sedih deh. Ya. Tulang rusuk doang, bukan. Tulang sama dagingnya. Saudara suka nggak makan sop iga gitu nggak ada dagingnya? Kalau bilang suka, besok saya bikinin sop iga nggak pakai daging. Nggak enak kan? Jadi saudaraku, waktu Tuhan menciptakan penolong itu benar-benar sama seperti badan tubuh Adam, karena dia penolong. Saudara pernah lihat gambar tulang? Kalau tengkorak yang tulang-tulang gitu? Kalau dari tulang doang ya kayak gitu, coba yang di samping saudara kayak gitu. Ini yang ketawa duluan yang masih sekolah perawat nih, ada kan gitu ya? Kepala, tengkorak ya, terus dada, tulang gitu. Nah itu tuh saudaraku, kalau jadi tulang itu seperti itu. Jadi kalau orang yang tidak menghargai istrinya, ya itu memang dia merasa istri itu dari tulang gitu. Penolong itu benar-benar dari tubuh si Adam. Karena itu Adam dia bersorak, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Berikut darah dan urat-uratnya gitu. Nah, saudaraku, makanya Hawa bisa menolong Adam karena Hawa adalah bagian dari tubuh Adam. Saudaraku, itulah penolong. Dia sama dengan yang ditolong. Makanya Parakletos itu adalah seorang yang berdiri di samping, siap menolong. Itu bisa sebutan untuk istri dalam hidup kita sehari-hari dalam keluarga, tetapi dalam konteks ini dia adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus lebih kuat dari kita? Amin? Kalau Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu lebih mampu dari kita? Jadi bapak-bapak, istri ternyata lebih mampu ya. Karena dia penolong. Gitu. Makanya sekarang kalau ada KDRT langsung gugat cerai saudaraku, nggak terima. Saya mampu nolong kamu, kamu sia-siakan saya. Gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya Roh Kudus itu diletakkan bukan hanya di dalam hati kita, di samping kita, di sisi kita untuk menolong kalau kita tidak lagi sanggup berdiri. Untuk menolong ketika kita tidak sanggup lagi menyelesaikan masalah itu. Kapan dia mau menolong? Kalau kita memberi kesempatan. Kalau kita memberi ruang kepada Roh Kudus untuk masuk. Kalau pintu hati kita tertutup, dia nggak bisa masuk. Waktu kita nyanyi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jangan hanya ada di mulut saja, benar-benar buka hati. Supaya Roh Kudus masuk. Siapa yang buka hati? Diri kita sendiri. Jangan kita bilang, Tuhan bukakan hati saya. Kalau Tuhan buka nanti namanya itu kan tamu ya. Dia mendobrak saudaraku. Ada orang berdoa, Tuhan bukakan pintu hati kami untuk firman-Mu. Jangan suruh Tuhan buka pintu. Pintunya pintu siapa? Pintu saya. Saudara kalau ada orang mau masuk, oh ya buka sendiri gitu. Nggak dikunci kok. Gitu. Yang masuk maling saudaraku. Iya kan? Kalau yang buka pintu sendiri masuk maling. Kecuali saudara ke gereja ya. Saudara mau buka-buka sendiri. Ada orang
jemaat, bukan orang lain, jemaat. Dia beberapa kali mau singgah. Saya bilang, ya udah ke rumah, masuk aja, datang aja ke gereja, saya ada kok. Iya, tapi pintunya tertutup terus. Ya ada di bel atau kasih tahu, saya ada di dalam kok, gitu. Terus udah dong, dia datang. Oh, nggak ada orangnya nih, pintunya digembok. Pintunya digembok. Ya iyalah, pintu di sini pagi siang malam digembok, saudaraku, kalau enggak orang lain masuk. Udah digembok aja, ada ngintip-ngintip, saudaraku. Digembok, saudaraku. Jadi jangan pikir kalau digembok itu pasti nggak ada orang. Polisi aja ketipu sama saya. Saya gembok, saya taruh sendal 2 di sana, sepasang. Oh, ada Pak pendetanya nih, 1 jam dia tunggu di depan, nggak ada orang. Karena saya tahu itu bulan Desember, saudaraku. Ya, kalau bulan Desember itu siap-siap aja banyak yang datang, jadi saya sering-sering nggak di sini, saudaraku. Saudara-saudaraku, pintu itu pintu hati kita. Kita yang buka. Jangan kita minta Tuhan bukakan pintu hati kami. Jadi digedor-gedor. Firman Tuhan bilang dalam kitab Wahyu, aku berdiri di muka pintu. Betul? Lalu ada gambarnya ya. Gambarnya Tuhan mengetuk pintu. Saudara ingat gambarnya? Ingat gambar itu? Ya udah, nggak ingat ayatnya nggak apa-apa. Ingat gambar. Wahyu 3 ayat 10 gitu ya, nggak usah ingat ayatnya nggak apa-apa. Itu jemaat, kalau pendeta ya harus ingatlah gitu ya. Kan Tuhan Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau saudara doa, Tuhan bukakan kami pintu, kan beda. Tuhan mengetuk, kita yang buka. Persilahkan Tuhan. Persilahkan Tuhan masuk untuk apa? Untuk membantu kita, untuk menolong kita. Untuk menolong kita dalam banyak hal. Nah, malam ini kita lihat satu tentang ini, saudaraku. Roh Kudus menolong kita sehingga kita sanggup untuk mengalahkan hidup lama. Ya. Bahasa Alkitab, hidup lama. Ya. Kalau saya sudah lama hidup, lebih lama dari Murni. Benar nggak? Saya sudah lama hidup. Kalau Murni, dia baru hidup. Oh enggak, yang baru hidup sana adik Gisel ya. Bener ya? Kalau ini adik Gisel, yang sana Pastor Gisel. Ketawa si adik. Mau jadi pastor nanti kalau sudah besar seperti Pastor Gisel ya? Wah, didoakan, didoakan. Hidup lama. Hidup lama itu berbicara tentang kehidupan sebelum kita bertobat. Kehidupan sebelum kita benar-benar percaya Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, Roh Kudus menolong. Mengubahkan hidup saya. Mengubahkan hidup kita semua. Fakta menunjukkan bahwa belum semua orang Kristen sudah mengalami hidup yang baru. Banyak orang Kristen masih hidup dalam hidup yang lama. Banyak orang Kristen masih hidup dikuasai hidup lama, didominasi oleh cara-cara hidup lama, baik dalam perilaku maupun dalam perkataan. Tidak sedikit yang perilakunya masih sama orang dengan orang-orang yang masih belum percaya Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang bukan Kristen, perilakunya lebih baik, ya, lebih sopan gitu ya.
lebih punya tata krama daripada orang Kristen. Ini mempermalukan nama Kristen. Ya. Saudaraku, dalam Galati 5:16 ayat 21, Galati 5 ayat 16 sampai 21, mungkin kita coba mengerti, coba tahulah gitu ya. Coba tahu apa yang dimaksud dengan hidup lama. Galati 5 ayat 16 sampai 21, firman Tuhan demikian. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, ya. Kemudian kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ada bahasa yang tidak umum dalam pergaulan sekuler. Ya, hidup lama tidak ya. Kalau kita ngomong hidup lama di sana, di luar sana kan orang nggak ngerti. Lalu ada lagi bahasa di sini, keinginan daging. Ya. Siapa yang punya keinginan daging di sini? Jadi bukan itu yang dimaksud. Ya. Lalu ada bahasa kalau orang Pantai Kosta Lama itu bahasa kedagingan. Jadi yang dimaksud adalah hidup yang menuruti ini, saudaraku. Hidup yang menuruti keinginan-keinginan hawa nafsu, ya. Hidup yang menuruti keinginan-keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu itu sesuatu yang di luar kebiasaan umum yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Ya. Jadi merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hidup lama, keinginan daging, kedagingan? Di sini dijelaskan bahwa itu berlawanan dengan keinginan roh. Berseberangan. Keinginan daging, kedagingan, ya hawa nafsu duniawi, keinginan roh. Hidup kudus. Nah, beda ya? Beda. Saudaraku, lalu Rasul Paulus memerinci di sini ayat 19, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan. Percabulan. Cabul. Gak usah dijelaskan ya, paham percabulan. Nanti nyerempet-nyerempet yang di sono yang 50 orang gitu ya. Jangan gitu ya. Apalagi sampai punya anak, itu namanya anugerah Tuhan itu. Jangan ditolak. Ya ampun. Percabulan. Itu keinginan daging, keinginan dosa. Kecemaran, hawa nafsu. Ya, ini bagian-bagian yang dulu sebelum kita percaya Tuhan atau sebelum kita rajin ke gereja dah gitu bahasanya ya. Walaupun orang bilang nggak semua orang yang rajin ke gereja itu yang hidup baru gitu. Yang rajin ke gereja aja belum tentu hidupnya baik, apalagi yang nggak ke gereja gitu. Kan ada orang-orang Kristen yang begitu.
Gak usah ke gereja lah, yang penting saya hidup baik. Yang ke gereja aja belum tentu bisa membangun hidup yang baik, karena dibilang di sini, waktu pengen baik, yang jahat narik. Kan gitu kata Rasul Paulus. Saya yakin kita semua punya keinginan yang baik. Amin. Saudara semua punya keinginan yang baik? Betul kan? Tapi melaksanakannya segampang itukah? Tidak. Kadang-kadang menang, hore saya bisa menang. Gitu ya. Keinginan baiknya bisa dilaksanakan. Tapi berapa banyak kali kita juga udah pengen yang baik, berusaha, tapi masih keseret ke sana. Gitu ya. Maksudnya sih mau doa penuh 10 hari. Gitu. Maksudnya. Maksud baik kan? Ini contoh yang real aja lah. Tapi karena hujan kan kemarin, karena tiba-tiba temen telepon nongki-nongki kan gitu ya, gereja nongki, gereja kafe. Terus yang di sini bilang begini, kapan lagi lo? Ini temen lagi baik hati nih. Baru dapat PHK, dia mau traktir. Nggak bermaksud ini, nggak bermaksud ini, nggak ada sedikit pun tidak. Habis gajian aja lah, habis gajian. Ini tanggal berapa ini? Berarti nggak ada yang habis gajian. Ya. Ini teman habis gajian, dia mau traktir. Enggak lah, kan doa 10 hari cuma setahun sekali. Di sini kan gitu ya, bisik-bisik yang di sini. Ya kan tahun depannya masih ada lagi kata yang di sini gitu. Gitu ya. Pernah nggak sih saudara mengalami tarik-menarik seperti itu? Pernah, kita pernah. Waktu kita bisa datang menuruti keinginan yang baik, pasti rasa hati senang. Yang itu nanti bisa lain kali. Tapi waktu kita nurutin yang tidak baik. Senang kan waktu menjalani, pulang ke rumah lu nyesel. Iya gitu doang. Padahal tadi kalau ngikutin keinginan yang baik tadi, saya bisa nolong orang. Kan gitu ya. Saya bisa bantu orang, saya bisa doa dan lain sebagainya. Enggak selalu keinginan yang baik itu bisa dituruti. Padahal itu untuk orang yang rajin ke gereja gitu loh. Tapi kalau orang yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan, bilangnya gini, nanti aja kalau saya udah baik baru saya mau rajin ke gereja. Nanti saja kalau sudah baik saya mau doa. Iya saudaraku. Dan ya kan saya bilang saya sudah lebih lama hidup ya. Jadi garam yang saya makan tuh lebih banyak dari yang lebih muda gitu ya. Enggak tahu udah berapa kilo garamnya. Tidak sedikit, ya kalau saya bilang tidak sedikit itu kan lebih dari 3-4 orang lah ya. Ayo Pak, kita datang. Orangnya rajin kebaktian hari Minggu. Rajin hari Minggu. Karena rajin hari Minggu, saya semangatin dia untuk datang kebaktian doa. Jawabannya gini, ya saya masih banyak dosa, nantilah kalau saya udah nggak banyak dosa. Lu kan hari Minggu ke gereja, beda katanya. Kalau doa itu kan kita diem gini, di sininya katanya. Di sininya katanya, mikirin ini, mikirin itu. Iya apa enggak sih? Bener enggak sih? Makanya kalau doa jangan diem. Kenapa sih mikirin gitu? Karena waktu doa kita ngelamun, bukan menyembah. Posisi sikap sama. Tapi bukan menyembah, melainkan ngelamun. Melamun tahu saudaraku ya? Ya, melamun. Dari sini, gitu. Nah, jangan-jangan sekarang ada yang melamun. Ada yang udah janji habis dari sini makan pecel lele, makan bakso. Jangan dipikirin, nanti juga datang sendiri itu. Tapi ada kan juga kita nih kayak anak kecil. Nanti
Oh, pecel lelenya sambelnya mau pedes apa sedang gitu ya. Lelenya mau yang setengah kilo ada nggak ya? Kalau pecel lele itu biasanya yang dijual-jual 1 kilo berapa ekor? Ya? Ini kayaknya banyak tukang pecel lele atau mantan. Saya pernah tanya, kan saya pernah makan gede, wih enak banget loh. Saya tanya, yang gedenya setengah kilo ada nggak? Orangnya ketawa, bapak ini bercanda katanya. Iya saya mau yang setengah kilo, nggak ada. Langsung ngiler semua. Keinginan yang, ya makan tuh keinginan yang baik. Tapi begitu kita ada keinginan ibadah, waktu kita berdoa, kalau pikirannya kesana kan jadi tidak baik. Orang ini bilang nanti kalau saya sudah nggak mikirin dosa lagi saya ke gereja, saya ikut kebaktian doa. Kapan kita di kepala kita nggak pernah ada nyantol dosa? Semakin banyak kita diem, semakin banyak di sini berputar apa saja. Gitu. Makanya jangan hidup sendirian terus kurung di kamar. Ya sekarang bisa ditemanin HP, makin merajalela saudaraku. Iya kan? Jadi waktu kita punya keinginan yang baik, cepet-cepet dilaksanakan supaya keinginan daging jangan menguasai. Waktu kita menunda keinginan yang baik, makin gencar ini si keinginan yang tidak baik. Hidup lamanya makin gencar. Tapi waktu kita punya keinginan yang baik, Roh Kudus segera menolong kita. Laksanakan supaya kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik. Ada banyak di sini disebutkan penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, banyak ya. Percecokan, perpecahan, kedengkian, banyak banget. Saudara rinci ya, banyak itu, banyak. Dan memang kalau kita baca itu bagian-bagian yang kalau ada di diri kita, itu tidak baik. Yang paling sederhana, yang biasanya singgah di hati kita, yang mana saudaraku? Gak usah yang berat-berat. Yang sering tiba-tiba mampir, terus tinggal dan kita merasa puas. Yang mana? Dari, teksnya nggak ada lagi. Nggak apa-apa. Kepentingan diri sendiri. Ya kan? Kita merasa itu benar. Ya, itu benar. Karena itu untuk diri sendiri. Lalu ada lagi iri hati. Itu bisa sewaktu-waktu singgah. Sewaktu-waktu mampir, saudaraku. Sewaktu-waktu mampir, tapi begitu kita buka ruang dia bisa menetap. Ya, kalau ungkapan itu sekarang, ya iri hati tanda tak mampu. Bagus loh itu saudaraku. Kalau ada orang yang lebih berhasil, ya nggak usah iri, gitu. Baikin dia, gimana kamu bisa berhasil, bantu saya dong supaya saya lebih berhasil dari kamu. Gitu. Iri hati, kedengkian, dengki, benci. Itu gampang sekali nyangkut di hati kita, itu hidup lama. Yang harus kita buang, yang harus kita kalahkan. Nah, dan seterusnya saya tadi dijelaskan satu-satu, kita baca Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Ya, saya baca dari depan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat,
dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Lanjut. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, ini saudaraku, tetapi sekarang, apa saudaraku? Buanglah semuanya itu. Coba baca sama-sama, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Amin. Lanjut saudaraku, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Biarkan ayat 10 ini. Dan telah mengenakan manusia baru. Nah, kita bisa mengalahkan hidup lama yang tadi disebut itu sebagai durhaka, kejahatan. Durhaka itu bahasa yang pedes ya. Saudaraku, buanglah itu. Kita sudah mengucapkan bersama-sama dalam membaca Alkitab. Apa tadi saudaraku? Buang. Buang dan jangan diambil lagi. Ya, karena sudah kita anggap sampah. Saudara pernah membuang sampah kan? Pernah nggak saudara terus ambil lagi? Kenapa? Ada yang terbawa biasanya ya. Tapi sambil begini saudaraku. Gitu. Ya sudah, yang dibuang ya buang saja. Ya, jangan diambil lagi. Karena yang baru telah datang, kenakanlah manusia baru. Yang terus-menerus diperbaharui oleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Terus-menerus diperbaharui. Pembacaan tadi dikatakan, oleh roh kita diperbaharui. Dipimpin oleh roh untuk berjalan dalam suatu hidup yang baru. Jadi Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus membantu kita untuk mengalahkan hidup lama dan kemudian mengenakan manusia baru. Mengenakan itu seperti kalau kita pakai baju. Ya, membuang itu dalam terjemahan lain itu menanggalkan ya, buang. Jadi kalau menanggalkan itu menanggalkan baju, ini bahasa kuno ya. Menanggalkan baju bahasa kuno itu dilepas, ditaruh. Lalu ambil yang baru, mengenakan yang baru. Malam ini saudaraku, kita mau minta Roh Kudus menolong kita mengalahkan hidup lama. Amin. Dan mengenakan manusia baru dengan sifat-sifat yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Refnya kita akan ulang-ulang, Kau kusembah, Kau kusembah. Malam ini kita mau menyembah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan
pertama. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan, muliakan atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita berdiri. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan Tuhan. Yes. Kita mau agungkan Tuhan. Kita sembah Dia, Allah yang mulia, Allah yang maha tinggi. Yes. Amin. Kau ku sembah. Amin, haleluya. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ku sembah. Amin, haleluya, haleluya. Kau ku sembah. Yes. Kau ku sembah. Oh, haleluya. Sekali lagi kau ku sembah. Kau ku sembah. Amin, amin, amin. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau yang kudus. Kami sembah Engkau yang maha mulia. Kami sembah Engkau yang dahsyat. Haleluya. Haleluya.
roh-Mu, curahkan roh-Mu atas kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Tuhan kita Yesus. Ucapkan haleluya. Ucapkan haleluya, serukan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami Haleluya. 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 Amin, 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 amin. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yes, 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 yes. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiralamaya, sekiralamaya, sekiralamaya. Haleluya, 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 haleluya. Penuhilah Tuhan dengan roh-Mu. Jamah, 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 jamah Tuhan. Jamalah, jamalah, jamah. Oh, kuasa Roh Kudus dinyatakan. Kuasa Roh Kudus dinyatakan. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi, penuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Haleluya. Penuhi, penuhi, penuhi. Penuhi dengan roh-Mu. Yes, 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 yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus penuhi, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Pulihkan, pulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya.
amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, kiralamaya sekiralamaya sekiralamaya kiralamaya sekiralamaya sekiralamaya sekiralamaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi, penuhi. Jamalah, jamalah. Kiralamaya masih kiralamaya sekiralamaya. Penuhi dengan roh-Mu, nyatakan karunia-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Yes, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih dasar Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran, katakan ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. ku Rasakan kuasa-Mu Tuhan. ku rasakan Kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, penuhkan, penuhkan oleh Roh-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Amin. Kiralamaya-se, kiralamaya-se sekarang. Oh, haleluya, haleluya. Curahkanlah, curahkanlah, curahkan dan penuhi. Haleluya, haleluya. Penuhi, penuhi ya Tuhan. Jamalah, jamalah, jamah, jamah Tuhan. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kiralaya masih, kiralaya masih, kiralaya masih. Jamah Tuhan, jamah. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan, pemulihan, kemenangan. Haleluya, haleluya. Kiralaya masih, kiralaya masih, kiralaya masih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Jamah Tuhan, jamah penuh, penuh, penuh dengan Roh-Mu, penuh dengan Roh-Mu, penuh dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya.
Amin, 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 amin. Kiralayamas, kiralamayas, kiralamayas. Amin, amin, amin. Jamah-jamah ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiralamayas, kiralamayas, kiralamayas. Kiralamayas, kiralamayas, kiralamayas. Amin, amin, haleluya, haleluya. Penuh, 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 penuh. Penuh, penuh dengan Roh Kudus, penuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiralamayas, kiralamayas, kiralamayas. Oh, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang, kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi sekarang ini. Kesembuhan terjadi sekarang ini. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Yes, 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 yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati ibadah doa malam hari ini. Kuasa Tuhan nyata, kuasa Tuhan kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masih rindu menyembah Tuhan terus. Dan besok ada kesempatan lagi untuk kami. Beri kami kesehatan ya Tuhan. Beri kami kerinduan. Sehingga kami yang ada malam ini bisa ketemu lagi besok, bahkan rekan lain bisa berdatangan untuk mengikuti doa yang luar biasa ini. Terima kasih, kami ingin merasakan seperti apa yang para murid rasakan di Yerusalem 2000 tahun lalu. Mereka merasakan jamahan dari Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang hadir malam ini, berkati dengan sukacita sorga, berkati dengan sukacita Roh Kudus, dan pulang dengan membawa damai. Terima kasih Tuhan. Malam ini saat kami pulang, kami akan tidur, Tuhan jaga lindungi, dan kami bangun besok pagi untuk bekerja, beraktivitas, dan pada malam hari kami bertemu lagi di tempat ini untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Mereka yang masih dalam pendidikan, Tuhan Engkau tolong berikan semangat, kecerdasan dan kemampuan untuk menyelesaikan studi masing-masing. Berkati masa depannya Tuhan dipermuliakan. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk lebih dulu, yuk yang dari sini juga. Ayo duduk dulu, yuk kita foto, yuk. Karena fotografernya kan tadi nggak ada ya. Ayo depan sini kosong. Diisi, oke. Kan kemarin fotonya bagus kan ya, yang di-share tengah malam lagi. Katanya kalau saya foto ininya harus dibersihin dulu katanya, kotor. Ya, ya, cakep loh. Ini gaya foto sih ini, bukan gaya kebaktian ini. Ya nggak apa-apa dah. Yuk sekarang berdiri. Gaya kebaktian dong, gimana sih, lagi angkat tangan atau gimana gitu, yuk. Wow, itu dia langsung pasang mic tuh.
senyum-senyum. Oke. Udah cukup ya? Ya? Iya. Selalu nggak ada ya? Selfie. Nih. Ya udah pada ke sono, udah. Besok lagi. Ya, besok lagi. Selamat malam yang di online. Selamat malam Gisel. Selamat malam semuanya. Ada. Opa. Ya. Oh, dadah. Oh, yang online. Itu. Pak Wasdono. Ya, siapa aja ya? Pak Wasdono, Om Pak Wasdono, Panan. selamat malam Pak Wasdono. Halo, Terus ya siapa lagi? malam. Om Panan tadi. Pak Panan. Oke, Pak Panan, selamat malam. Ada di grup. Coba tengok dulu lah itu. Ini Bukit Sion. Tuh. Ada tuh. Ada, lagi tidur. Cakep banget, Pak Pasaribu aja udah pasang di. Pak Pasaribu sudah